Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Alisyawati dari kelas 1C Fiyaud UIN Mataram dengan nomor induk mahasiswa 200111069. Baik, di sini saya akan mereview ulang materi-materi Al-Quran Hadis dari materi 1 sampai dengan 3. Adapun materi yang pertama yaitu tentang wahyu. Adapun pengertian wahyu secara etimologi, kata wahyu berasal dari bahasa Arab, tetapi kata ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai makdal atau pintu gerbang, sebelum menguraikan nama wahyu baik dalam tinjauan etimologis maupun terminologinya dalam perspektif Al-Quran, maka alangkah baiknya jika disebut secara singkat dan definisi wahyu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Wahyu adalah tanzil atau munazzal, diturunkan langsung. Dalam artian apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Secara utuh tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat atau oleh Nabi sendiri. Dari Allah Subhanahu wa taala sudah berbahasa Arab, bukan dialih berbahasa ke dalam bahasa Arab oleh Nabi SAW. Tidak ya. Oleh karenanya teks Al-Quran walau bagaimanapun tidak akan sama dengan teks buatan penyair ataupun jampi-jampi paranormal. Ada beberapa tahap pewahyuan Al-Quran adalah sebagai berikut. Masa Rasulullah SAW tinggal di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 12 hari terhitung sejak tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahirannya sampai Rabiul Awal tahun ke-54 sejak kelahirannya. Adapun hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur bagi diri pribadi Nabi Muhammad SAW adalah menepis hati Nabi Muhammad SAW akan kebenaran wahyu yang diterimanya. Adapun dijelaskan dalam Quran Sunan Yunus ayat 20 dan menghilangkan kegelisahan yang sering dihadapi Nabi Muhammad SAW ketika lama tidak menerima wahyu. Lanjut ke materi kedua, teman-teman. Adapun materi yang kedua ini masalah pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Adapun surat Makkiyah, yang pertama surat Makkiyah diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Sedangkan Madinah turun di Madinah sesudah Nabi hijrah. Ayat dan surat Makkiyah umumnya pendek, sedangkan ayat dalam Madaniyah umumnya panjang. Surat Makkiyah mengandung keterangan dan penjelasan perbuatan baik dan jahat, pahala bagi orang beriman dan beramal soleh, sikap baik orang kafir dan durhaka, kisah para rasul dan nabi, cerita umat terdahulu dan berbagai perumpamaan untuk dijadikan teladan dan ibarat. Madaniyah pada umumnya menjelaskan hal yang berhubungan erat dengan hidup, kemasyarakatan atau masalah muamalah. Adapun ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. 1. Makkiyah yang dimana di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah dan ayat-ayatnya mengandung tema kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, dan ayat-ayatnya berbicara tentang kisah Nabi Adam dan iblis kecuali surah Al-Baqarah ya. Yang kedua, Madaniyah mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had, mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga, mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kabiran. Berdasarkan titik tekan tematis, para ulama merumuskan ciri-ciri spesifik Makkiyah dan Madaniyah. Sebagaimana Makkiyah menjelaskan ajaran monoteisme, menetapkan pondasi-pondasi umum bagi pembentukan hukum syara, dan baik, lanjut teman-teman. Jadi untuk membedakan Makkiyah dan Madaniyah, pada ulama mempunyai 3 macam pandangan yang masing-masing mempunyai dasar-dasarnya sendiri. Yang pertama dari segi waktu turunnya, yang kedua dari segi tempat turunnya, yang ketiga dari sisi sasarannya.
Baik, lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu masalah nasik dan mansuk. Nasik secara etimologi yaitu menghapus atau mengganti atau memindahkan atau mengutip. Sedangkan secara terminologi, nasik berarti menghapus suatu hukum syara dengan dalil syara yang datang kemudian, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasik, itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku, seperti terlihat dalam surah Al-Baqarah ayat 106 sebagai berikut, yang artinya ayat mana saja yang kami nasakan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jadi adapun pengertian yang kedua itu kita masuk ke mansuk. Baik, lanjut kita ke mansuk. Jadi mansuk secara etimologi itu sesuatu yang diganti. Sedangkan secara terminologi mansuk berarti hukum syara yang menempati pada posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Arti nasik dan mansuk dalam istilah fuqaha antara lain, yang pertama membatalkan hukum yang telah diperoleh dari nas yang telah lalu dengan suatu nas yang baru datang. Yang kedua, mengangkat nas yang umum atau membatasi kemutlakan seperti surah Al-Baqarah ayat 228. Artinya itu, wahai wanita-wanita, hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Yang kedua, surah Al-Ahzab ayat 49. Adapun ada dua pendapat para ulama tentang teori nasik mansuk, yaitu ada yang mendukung atau setuju dan ada yang menolak atau tidak setuju jika terdapat nasik dan mansuk dalam Al-Quran. Urgensi mempelajari nasik dan mansuk teman-teman adalah untuk mengetahui proses tasyri' atau penetapan dan penerapan hukum Islam dan untuk menelusuri tujuan ajaran serta ilat hukum atau alasan ditetapkannya suatu hukum. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.